Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi, adapun kali ini saya akan coba membahas tentang di video kali ini akan saya bahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, sebelumnya kita masuk ke definisi dari kebijakan fiskal. Jadi apa itu kebijakan fiskal? Jadi bisa dilihat di sini bahwa kebijakan fiskal itu merupakan sebuah kebijakan atau suatu kebijakan yang dilakukan ataupun dibuat oleh pemerintah ini dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran dari negara. Jadi di sini pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besaran anggaran ataupun pendapatan yang dikeluarkan dalam suatu program tertentu. Dari teori Keynes di sini meyakini bahwa peningkatan ataupun penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Jadi kebijakan ini bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Ya, kita masuk ke tujuan dari kebijakan fiskal. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah mencegah pengangguran, dan yang terakhir adalah stabilitas harga. Kita masuk ke tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini bila maksudnya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal atau fiskal policy. Jadi saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan seperti memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Jadi pendapatan masyarakat yang tinggi itu bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam bahasanya untuk mendorong perekonomian ekonomi ini melalui kebijakan fiskal itu dengan mengurangi pajak, di mana masyarakat itu bisa lebih banyak membelanjakan pendapatannya yang sejatinya mampu meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Jadi makanya kebijakan fiskal itu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi bisnis, kemudian bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan pendapatan yang mereka miliki untuk untuk membelanjakan pendapatan mereka sehingga jalannya perekonomian itu lancar kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mencegah pengangguran. Jadi pencegahan terhadap pengangguran di sini ini merupakan tujuan utama dari sebuah kebijakan fiskal. Jadi kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh ataupun pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Jadi tingkat pendapatan ataupun PDB di sini tentu akan berhubungan dengan pendapatan per kapita. Kemudian selain itu adanya pengangguran itu akan membuat laju perekonomian di suatu negara itu tidak tumbuh maksimal dan bisa saja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu menurun. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal ini, kebijakan fiskal yang tepat, pengangguran itu bisa kita cegah sehingga output dari nasional itu tetap tumbuh. Jadi outputnya adalah tetap tumbuh. Kemudian hal ini dikarenakan kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Jadi dengan cara mencegah pengangguran ini kita coba mencegah pengangguran, kemudian maka diberlakukannya kebijakan fiskal sehingga dengan mencegah pengangguran atau mencegah meningkatnya tingkat pengangguran di sini mampu setidaknya memberikan efek, yaitu peningkatan pada pendapatan. Peningkatan pada pendapatan tentu akan adanya peningkatan pada pendapatan per kapita sehingga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas harga. Jadi tujuan lain dari penerapan kebijakan fiskal ini ataupun fiskal policy di sini adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum itu turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi
Di sini stabilitas harga di sini kestabilan harga antara baik itu permintaan, penawaran, dan harga yang ditawarkan di pasaran itu stabil. Jadi diharapkan ini mampu bahasanya menegakkan sektor-sektor usaha, sehingga di sini tetap pertumbuhan ekonomi itu semakin baik. Di mana kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Jadi bisa saja kalau tidak stabil harga, misalnya harga suatu barang di pasaran atau dalam satu komoditi itu tidak stabil, maka bisa saja yang pertama tentu tergoncang ya bisnis. Jadi kehidupan bisnis ataupun sektor usaha yang bisa saja berakibat pada meningkatnya pengangguran, karena ketika suatu perusahaan atau komoditi sektor usaha itu berkurang keuntungannya, tentu akan ada hal-hal yang mereka korbankan. Salah satunya adalah tenaga kerja. Ketika tenaga kerja dikorbankan, dalam hal ini adalah PHK, tentu akan menambah bertambahnya pengangguran di negara ini. Jadi naiknya harga umum ataupun inflasi itu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada sebagian organ. Tetapi masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap menderita karena nilai uang terus-menerus membuat mereka semakin miskin. Jadi ketika harga tidak stabil bisa akan berakibat pada inflasi. Jadi ada sebenarnya tidak selalu inflasi itu berkonotasi negatif, tetapi ada plus minusnya dari sebuah inflasi itu sendiri. Jadi kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu tentu akan menderita, bahasanya kayak gitu. Adapun juga positifnya. Oke, sini ada kebijakan jenis dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini terdiri dari dua jenis, yaitu ekspansif dan kontraksional. Di mana ekspansif ini kebijakan ekspansif ini biasa diterapkan pada negara yang mengalami resesi ataupun deflasi yang cukup serius, di mana dengan adanya kebijakan ini mampu merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Jadi melalui kebijakan ini pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Jadi adapun tujuan dari kebijakan ini ataupun kebijakan ekspansif ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Jadi saat masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakan lebih banyak pula yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan ekspansif ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk melakukan penurunan pajak ataupun dengan cara membelanjakan uang dalam jumlah besar. Jadi masyarakat akan bahasanya diberikan pegangan untuk uang yang cukup besar, di mana ada penurunan pajak. Ketika ada penurunan pajak, tentu masyarakat yang punya penghasilan banyak pun bisa dipergunakan untuk mengkonsumsi. Jadi ketika semakin banyaknya masyarakat untuk melakukan konsumsi terhadap barang-barang yang tentu yang berada di negara Indonesia, tentu akan memberikan income sendiri kepada negara kita. Jadi dengan adanya kebijakan ini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada yang kedua adalah kebijakan fiskal dari jenis kontraksional. Jadi kontraksional ini sebenarnya berbanding terbalik dengan jenis kebijakan ekspansif, di mana kebijakan kontraksional ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun yang harus kita perhatikan di sini adalah hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Jadi bukan hanya deflasi itu merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi negara. Jadi kebijakan kontraksional ini dilakukan untuk memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Ini termasuk dalam kontraksional. Oke, kita masuk di komponen di dalam kebijakan fiskal. Jadi terdapat 4 komponen di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan,
kemudian yang kedua adalah kebijakan pengeluaran, dan kemudian kebijakan investasi dan disinvestasi. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan utang ataupun surplus. Jadi kebijakan perpajakan, kita masuk ke kebijakan perpajakan. Jadi kebijakan perpajakan di sini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Jadi pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung ataupun pajak tidak langsung. Jadi penetapan kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga pajak progresif melalui pemberlakuan dari pajak, di mana kebijakan perpajakan ini menaikkan tarif pajak itu dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang ataupun jasa, dan tentu akan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak yang diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Oke, di kebijakan pengeluaran ini, kebijakan ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara yang diatur dalam kebijakan pengeluaran, di mana pengeluaran modal ini itu dilakukan di berbagai bidang ya, di berbagai bidang itu termasuk dalam bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga atau bunga internal maupun eksternal. Jadi anggaran pemerintah itu sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang tentu efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai bentuk pelunasan terhadap pembiayaan defisit ya. Jika terjadi defisit, itu bisa dilakukan untuk pembayaran defisit dalam mengisi antara kesenjangan pendapatan suatu negara dan belanja negaranya. Kemudian kita masuk ke kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi itu tentu harus ditingkatkan. Jadi arus modal di internasional itu semakin meningkat dan memberikan dampak cukup besar dalam suatu negara. Jadi jika arus modal internasional ekonomi domestik itu bisa secara baik mampu berintegrasi dengan ekonomi global. Jadi harus ada kebijakan investasi. Jadi di sini tentu diharapkan mampu memberikan keseimbangan perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan utang ataupun surplus. Jadi apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu lebih besar dari anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Jadi saya ulangi kembali, apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Itu adalah pengelolaan utang ataupun surplus. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kebijakan fiskal, kemudian kita masuk ke kebijakan moneter. Jadi di sini kebijakan moneter di sini terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan moneter. Di mana kebijakan ini berasal dari bahasa Indonesia adalah bijak. Kemudian imbuhan kean pada kebijakan itu memiliki arti kepandaian ataupun kemahiran. Jadi secara umum kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan yang kebijakan pemerintah ya, melalui Bank Sentral ataupun Bank Indonesia untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di mana di Indonesia itu kedudukan Bank Sentral itu adalah oleh BI ya, Bank Indonesia. Oke, di sini ada tujuan dari kebijakan moneter. Jadi di sini terdapat tiga tujuan dari kebijakan moneter ini sendiri. Yang pertama adalah inflasi, kemudian yang kedua adalah pengangguran, dan yang terakhir adalah nilai tukar mata uang.
di mana kebijakan pertama ataupun tujuan yang pertama dari kebijakan moneter ini adalah inflasi. Kebijakan moneter ini dapat menargetkan berapa tingkat inflasi. Jadi tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian suatu negara. Namun jika inflasi sudah sangat tinggi atau hyperinflation, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi berapa tingkat pengangguran dalam suatu negara. Contohnya, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Kemudian yang terakhir adalah nilai tukar mata uang. Jadi di sini adalah menggunakan otoritas fiskal ya, di mana Bank Sentral ataupun Bank Indonesia dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Jadi contohnya seperti Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dan dalam kasus ini biasanya mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan yang mata uang negara lain. Jika kita mengeluarkan uangnya lebih banyak, tentu akan menurunkan nilai mata uang kita. Oke, kita masuk di jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi di dalam kebijakan moneter ekspansif di sini terdapat kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar, di mana kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Jadi di sini ada politik diskonto, di mana dia menurunkan tingkat suku bunga, tentu itu dimasukkan dalam kebijakan moneter. Kemudian politik pasar terbuka, jadi ini suatu proses di mana pembelian surat-surat berharga seperti saham ataupun obligasi. Kemudian ada politik cash ratio, di mana ada penurunan cadangan kas yang dimiliki oleh negara. Kemudian politik kredit selektif, di mana pemberian kredit longgar. Oke, kita masuk di jenis kebijakan moneter yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif di sini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Jadi politik diskonto di sini tentu adalah penurunan tingkat bunga, ini yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian politik pasar terbuka tentu juga termasuk adalah pembelian surat-surat berharga. Kemudian ada politik cash ratio dan politik kredit selektif. Itu sudah masuk dalam kebijakan kontraktif. Oke. Instrumen dan contoh dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Jadi dimaksudkan dalam sini hal ini politik pasar terbuka itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam rangka untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual ataupun membeli surat-surat berharga milik dari pemerintah. Kemudian ada kebijakan diskonto atau politik diskonto. Di sini adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga yang ada, di mana tingkat suku bunga ataupun pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga pada bank sentral. Jadi bank sentral akan menaikkan, misalnya akan menaikkan tingkat suku bunga, kemudian akan diikuti oleh bank-bank umum lain. Berikutnya politik rasio cadangan wajib, di mana di sini adalah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar itu dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Jadi ada semacam aturan yang diberlakukan oleh Bank Sentral dalam hal ini adalah bahasanya pengendali dari jalannya atau mengatur jalannya bank-bank umum yang ada di bawahnya untuk menaikkan atau menurunkan cadangan minimum. Jadi di bank-bank itu punya cadangan minimum dari
berapa jumlah dana yang ada di dalam banknya tersebut ataupun uang yang ada di dalam. Jadi itu diatur oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan kredit selektif. Jadi di kebijakan kredit selektif di sini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam memberikan dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Jadi dia akan tentu lebih selektif dalam memberikan kredit. Tentu ada persyaratan yang sangat selektif yang dikenal dengan 5C. Oke, berikutnya adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Jadi ada imbauan moral, kemudian politik sharing, kemudian ada devaluasi dan revaluasi. Di mana imbauan moral di sini merupakan dia masuk dalam kebijakan moneter dengan mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan imbauan kepada para pelaku ekonomi. Kemudian ada politik sharing di sini itu dilakukan oleh Bank Sentral dengan pemotongan uang disebut pemotongan uang ya. Kemudian ada devaluasi. Di sini kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing, dan ada revaluasi. Jadi revaluasi adalah kebalikannya, yaitu menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Itu adalah instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini dengan menggunakan kebijakan moneter yang tentu berhubungan dengan Bank Indonesia atau sebagai bank sentral. Oke, di sini ada peran dari kebijakan moneter itu sendiri, yaitu mempertahankan iklim investasi, kemudian memperluas kesempatan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian tentu paling utama adalah menjaga kestabilan harga barang ataupun jasa. Itu merupakan kebijakan peran ataupun dari kebijakan moneter sendiri. Kemudian menjaga kestabilan nilai kurs ataupun mata uang dan memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Ini adalah merupakan peran dari kebijakan moneter yang umumnya dilakukan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan perekonomian ataupun pertumbuhan di negara Indonesia dalam sisi kebijakan moneter. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan ataupun penjelasan saya tentang kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Semoga apa yang saya paparkan di sini bisa dipahami ataupun bisa menambah pengetahuan ataupun ilmu dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah ataupun ada hal-hal yang keliru. Wassalamualaikum